Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Yuslita Dewi dengan NPM 22753030, Manajemen Informatika kelas 2A. Mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Pak Imam Asrowadi Eskom Mkom. Di sini saya mengambil judul Sistem Peringatan Dini Bencana. Yang pertama ada entitas. Berikut ada entitas yang digunakan dalam sistem peringatan dini bencana. Ada entitas utama, di mana entitas utama ada kampus dengan atribut kode kampus, nama kampus, dan lokasi kampus. Selanjutnya ada sensor dengan atribut ID sensor, jenis sensor, dan lokasi sensor. Selanjutnya ada bencana dengan atribut ID bencana, jenis bencana, lokasi bencana, dan waktu bencana. Selanjutnya ada pengguna dengan atribut ID pengguna, nama pengguna, dan kontak pengguna. Selanjutnya ini adalah atribut-atribut yang digunakan yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya ada relasi ERD atau hubungan antar ERD, di mana kampus yang memiliki banyak sensor dengan hubungan one to many. Selanjutnya ada bencana terjadi di satu kampus dengan hubungan one to many. Selanjutnya ada bencana melibatkan banyak sensor dengan hubungan one to many. Dan yang terakhir ada pengguna mendapatkan notifikasi tentang bencana dengan hubungan one to many. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah bentuk data modelernya, di mana hubungan antar entitas-entitas ditunjukkan oleh garis dengan tanda panah yang menggambarkan hubungan one to many atau many to many antar entitas tersebut. Selanjutnya ada bentuk normalisasi dari normalisasi pertama hingga normalisasi ketiga, di mana normalisasi pertama dengan memastikan setiap atribut memiliki nilai atomik. Normalisasi bentuk kedua dengan memastikan setiap atribut non-kunci bergantung pada seluruh kunci utama. Bentuk normalisasi ketiga dengan memastikan setiap atribut non-kunci bergantung pada kunci utama dan bukan pada atribut non-kunci lainnya. Subentitas dan atribut turunan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Misalnya, entitas pengguna dapat memiliki subentitas notifikasi dengan atribut seperti metode notifikasi, misalnya pesan teks dan email atau preferensi notifikasi pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada normalisasi dalam bentuk tabel dari normalisasi pertama hingga normalisasi ketiga. Nah, ini adalah gambar untuk normalisasi pertama dari masing-masing atribut. Atribut kunci primer atau yang ditandai dengan PK dan digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Selanjutnya ada normalisasi bentuk kedua yang tidak sepenuhnya bergantung kepada seluruhan primary key menjadi entitas tersendiri. Di sini entitas sensor dan bencana bergantung pada entitas kampus. Nah, jadi kolom kode kampus ditambahkan ke dalam entitas. Sensor dan bencana sebagai foreign key atau FK yang menghubungkan dengan entitas kampus. Berikutnya ada normalisasi bentuk ketiga, di mana struktur tabelnya sudah dinormalisasi hingga bentuk ketiga. Setiap atribut yang bukan kunci primer atau non-key attribute bergantung langsung pada kunci primer dan tidak ada ketergantungan transitif antara atribut-atribut non-kunci. Nah, di sini ada supertype dan subtype, di mana supertype-nya ada peristiwa dengan atribut ID peristiwa, lokasi peristiwa, dan waktu peristiwa. Dan subtype-nya ada bencana dan sensor dengan atribut bencana, ID bencana, jenis bencana. Dan atribut sensornya ada ID sensor dan jenis sensor. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Voice Note by Putri Yuslita, saya sendiri, Instagram saya dan YouTube saya. Silahkan di subscribe.